welcome back to my channel Anita Anggraini. Gimana guys, hari ini kalian masih semangat kan? Semoga saja semuanya semangat, sehat selalu, bahagia selalu ya guys. Terima kasih sudah klik video ini, tapi aku mohon klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis guys. Semoga bahagia selalu. Oke guys, di video kali ini aku mau berbagi sesuatu pengetahuan baru buat teman-teman. Ya, seperti biasa salah satu informasi penting dan ini ada hubungannya dengan PMI Taiwan. Jadi kenapa guys? Akhir-akhir ini aku sering membahas PMI Taiwan mengenai informasi-informasi penting karena memang akhir-akhir ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Ya karena memang sebelumnya memang ada kayak peraturan baru, kayak minta kenaikan gaji, kayak minta semua ongkos ditanggung majikan, ada demo, ada pengajuan, ada pertimbangan. Memang tahun ini banyak banget informasi penting mengenai PMI. Dan aku juga mengikuti informasi-informasi penting buat PMI. Kalau di Taiwan mungkin semua PMI sudah banyak yang mendengar infonya ya, mungkin. Tapi buat yang di Indonesia belum mendengar atau masih belum tahu infonya. Jadi untuk video kali ini aku mau berbagi informasi penting buat PMI. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung terus channel Anita Anggraini agar terus berkembang dan aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih, salam kenal buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ya. Nah guys, kalau di video sebelumnya aku sudah membahas mengenai PJTKI yang di stop tidak boleh menerbangkan PMI ke Taiwan, ditutup atau di stop sementara ya. Keempat PJTKI kemarin udah saya sebutkan dan ke-52 PJTKI kemarin juga sudah aku tampilkan di layar. Mana saja yang tidak boleh menerbangkan sementara PMI ke Taiwan. Kemarin udah aku kasih tahu ke teman-teman ya. Nah untuk video kali ini aku mau membahas info penting mengenai karantina. Sebenarnya aku kan punya grup ya guys, kayak punya komunitas begitu ya. Bulan-bulan kemarin itu banyak banget yang bertanya, "C, kalau cuti gimana?" gitu. Terus sekarang tuh kalau cuti prosesnya gimana? Sebenarnya sudah lama banget mengenai visa cuti ini. Pemerintah Taiwan itu sudah tidak mengeluarkan visa cuti itu kalau nggak salah sejak bulan 5 atau bulan 6 gitu loh. Pokoknya aku waktu itu mau cuti ke Indonesia itu di cancel, itu gagal karena juga sudah tidak bisa mengeluarkan visa cuti. Jadi otomatis nggak bisa pulang cuti, tapi bisanya pulang untuk selamanya. Nah kalau udah pulang untuk selamanya, mau datang lagi ke Taiwan sulit atau sudah tidak bisa begitu loh. Jadi ini aku mau kasih tahu ke teman-teman sekali lagi untuk informasi cuti. Sementara ini pemerintah Taiwan tidak mengeluarkan visa cuti, jadi otomatis nggak bisa cuti untuk tahun ini. Dan untuk tahun depan kita nggak tahu karena peraturan itu sering berubah-ubah. Apalagi akhir-akhir ini kayaknya tuh sering banget mengeluarkan peraturan-peraturan baru atau info-info baru gitu loh guys. Nah aku mau bahas mengenai karantina ya guys. Kalau di video sebelumnya aku kasih tahu ke teman-teman, dulu kalau mau dikarantina, misalkan PMI dari Indonesia terbang ke Taiwan, terus dikarantina selama 14 hari, dulu masih bisa untuk mencari tempat kos atau hotel atau tempat yang cocok untuk kita gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang ini, pemerintah Taiwan menyediakan karantina sendiri. Jadi diwajibkan untuk masuk ke lokasi ini, dikarantina di sini gitu loh guys. Kalau nggak salah ya, kayaknya bukan hanya PMI aja, tapi berbagai dari negara-negara lain dicampur, dijadikan satu, dikarantina di tempat tertentu, begitu ya. Ini yang masih punya kesempatan, calon PMI yang sudah mempunyai visa atau sudah mempunyai ID, atau mereka yang proses lama, punya kesempatan untuk terbang ke Taiwan. Tapi yang perlu digarisbawahi, mereka itu nggak dalam proses di 52 PJTKI. Paham gak sih maksudnya? Maksud aku gini loh guys, TKW atau TKL yang mereka sudah mempunyai ID atau sudah mempunyai paspor yang mau terbang ke Taiwan, dan juga mereka prosesnya itu tidak di 52 PJTKI yang aku sebutkan kemarin loh. Paham gak? Gini aja deh, intinya buat
PMI yang mau terbang ke Taiwan, itu yang bisa loh guys ya, bukan semuanya. Intinya aku mau bahas mengenai karantina ya. Jadi peraturan resmi dari WDA atau Workforce Development Agency Taiwan mengeluarkan peraturan antara lain: 1. Pekerja yang baru masuk ke Taiwan wajib melakukan karantina selama 14 hari. 2. Biaya karantina adalah ditanggung majikan. Nah guys, ini penting banget, teman-teman wajib tahu banget kalau kita yang baru aja terbang ke Taiwan atau masuk ke Taiwan itu wajib banget di karantina selama 14 hari dan biaya karantinanya itu ditanggung oleh majikan. Ini teman-teman harus tahu ini ya. Terus yang ketiga, bagi majikan yang meminta biaya tersebut kepada pekerja maka akan dikenakan denda. Nah guys, simak ya. Yang pertama, denda sebesar 60.000 NT dolar sampai 300.000 NT dolar. Wah, banyak banget ya guys dendanya ya. Dan selanjutnya, izin perekrutan pekerja akan dicabut. Yang keempat, agensi yang meminta biaya karantina kepada pekerja akan dikenakan sanksi berupa denda dan skor perizinan maksimal selama 1 tahun. Nah guys, jadi intinya buat teman-teman PMI yang baru masuk datang ke Taiwan itu wajib melakukan karantina selama 14 hari dan biaya karantina ditanggung oleh majikan. Apabila majikan meminta biaya karantina kepada pekerja atau TKW, TKL, majikan bakalan kena denda ya guys. Dendanya sebesar 60.000 NT dolar sampai 300.000 NT dolar. Dan juga izin perekrutan kerja bakalan dicabut. Buat agensi yang meminta biaya karantina kepada pekerja atau PMI juga bakalan dikenakan denda dan juga skor. Bagi pekerja yang mempunyai masalah terkait biaya karantina, silahkan hubungi Depnaker, Mall atau yang disebut Ministry of Labor, atau juga bisa hubungi 1955. Jadinya intinya itu teman-teman, kalau punya masalah mengenai biaya karantina, misalkan ada majikan yang meminta ke teman-teman untuk mengganti biaya karantina atau agensi gitu ya, teman-teman bisa lapor ke Depnaker atau lapor ke 1955. Teman-teman yang masih bingung lapor ke 1955, jangan takut. Aku sendiri juga sudah pernah melapor ke 1955. Mereka itu baik-baik, ramah-ramah, dan nanti pastinya kalian ditanya namanya siapa, nama majikannya siapa, terus juga nomor paspor berapa gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau telepon ke 1955, apa sih yang aku siapin, yang kamu siapin cuman nama kamu siapa, nama majikanmu siapa, terus nomor paspor kamu berapa, cuman itu saja, nggak ditanya masalah KTP, surat nikah, anak, nggak ditanya guys, itu nggak penting. Yang penting itu identitas kamu, majikan kamu, sama nomor paspor kamu. Nah guys, itu tadi info dari aku seputar karantina yang kemarin seputar PJTKI atau PMI yang mau berangkat ke Taiwan terus ditunda, sekarang nggak bisa menerima lagi PMI gitu ya. Dan untuk hari ini aku membahas info penting mengenai seputar karantina. Buat teman-teman yang mau ingin berbagi, ingin sharing atau ada pertanyaan, silahkan tulis komen di bawah. Insya Allah aku akan carikan info atau menjawab pertanyaan teman-teman sebisa mungkin. Atau buat teman-teman yang punya ide, saran dan kritik, silahkan tulis saja komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Anita Anggraini. Buat teman-teman yang belum gabung, silahkan gabung. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, serta tulis komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di share juga ke media sosial kalian. Oke guys, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.